Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Apriliani. Saya dari Perbankan Syariah D semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai penawaran. Yang pertama, pengertian dari penawaran. Apa sih itu penawaran? Penawaran diartikan sebagai jumlah barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan. Adapun penawaran dalam bahasa Inggrisnya yaitu supply. Di dalam ilmu ekonomi adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Baik, selanjutnya ada hukum penawaran. Apa sih itu hukum penawaran? Hukum penawaran adalah hukum atau dalil yang mengatakan bahwa permintaan terhadap suatu barang atau jasa cenderung turun jika harga barang atau jasa tersebut naik, dan sebaliknya permintaan terhadap suatu barang atau jasa cenderung naik jika harga atau jasa tersebut naik. Hukum penawaran ini akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah atau ceteris paribus, sehingga hubungan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan adalah positif. Hal itu menyebabkan mengapa kurva penawaran berarah dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu di sini ada kurva penawaran. Yang dimaksud kurva penawaran yaitu adalah garis yang menghubungkan titik-titik potong antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Contohnya seperti ini. Dan adapun ciri-ciri dari kurva penawaran yaitu digambar mulai dari kiri bawah ke kanan atas. Dan yang kedua, bergerak menuju ke atas yaitu dari kiri bawah ke kanan. Yang ketiga yaitu terdapat hubungan positif antara harga atau P dan jumlah atau Q yang ditawarkan. Artinya, jika harga naik, maka jumlah penawaran juga akan naik, begitupun sebaliknya. Jika harga turun, maka jumlah penawaran juga akan turun. Nah, ini yang disebut hukum penawaran. Jadi hukum penawaran dan kurva penawaran itu ada kaitan, ada hubungan positifnya. Lalu, adapun faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang pengganti. Yang ketiga, biaya produksi. Tinggi atau rendahnya biaya produksi akan mempengaruhi harga jual. Yang keempat, kemajuan teknologi. Yang kelima itu ada pajak. Dan yang keenam, perkiraan harga di masa yang akan datang atau ramalan harga. Yang ketujuh yaitu kondisi alam. Setelah kita mengetahui hukum dan kurva, lalu sini saya akan menjelaskan mengenai elastisitas penawaran. Apa sih itu elastisitas penawaran? Elastisitas penawaran adalah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan. Yang dimaksud perubahan ini yaitu perubahan harga. Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran antara lain, yang pertama yaitu barang hasil pertanian yang bersifat inelatis. Karena sukar dikurangi atau ditambahi dengan segera bila terjadi perubahan harga. Sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Jadi barang hasil pertanian yaitu inelatis dan barang hasil industri yaitu elastis. Yang kedua ada dalam jangka pendek. Lalu yang ketiga, munculnya atau menghilangnya produk saingan. Dan yang keempat, adanya terobosan untuk membuat barang baru. Adapun rumus
elastisitas, yaitu ES atau elastisitas sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga, atau elastisitas sama dengan delta Q per delta P kali harga per jumlah. Baik, di sini saya akan memberikan contoh mengenai penawaran. Jadi saya mendapatkan data responden yang telah kami wawancarai, yaitu sebuah toko kelontong yang berada di Jalan Sidowaluyo, Dusun Pendem, Desa Carat, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Yang mempunyai toko ini bernama Ibu Suratin. Lalu saya melakukan wawancara bersama rekan saya, teman saya, melakukan wawancara kepada ibu ini, dan saya mendapatkan data sebagai berikut. Selanjutnya, ada perbedaan kondisi penawaran yang terjadi untuk barang pokok dan barang non-pokok. Apakah itu? Penawaran antara barang pokok dan barang non-pokok tentunya sangat berbeda, karena keberadaan barang pokok yang pemenuhannya harus segera mengakibatkan jumlah penawaran barang pokok lebih tinggi daripada penawaran barang non-pokok. Permintaan barang pokok lebih besar daripada barang non-pokok, maka penawaran barang non-pokok juga akan lebih besar. Serta cepatnya penjualan barang pokok juga menjadi faktor tingginya penawaran barang. Dari produk gula dan minyak, hampir tidak ada produk pesaing sejenisnya yang berada di dekat wilayah itu yang mempunyai harga lebih murah, sehingga konsumen tetap menggunakan produk tersebut. Lalu konsumen itu akan terus membeli ke warungnya ibu milik Suratni. Sedangkan deterjen dan sabun mandi merupakan barang yang tidak terlalu mengganggu aktivitas manusia jika tidak segera memenuhinya, dan banyaknya produk sejenis dengan harga yang bervariasi menyebabkan permintaan konsumen terhadap produk tersebut di setiap toko berbeda. Lalu ada grafik dan elastisitas yang saya dapat dari toko milik Bu Surati. Adapun grafiknya seperti berikut. Ini yang pertama ada penawaran gula pasir, lalu yang kedua ini adalah penawaran minyak goreng, yang ketiga yaitu penawaran deterjen Sokli Softener, yang keempat yaitu penawaran sabun mandi yang bermerek Ciki. Adapun elastisitas gula pasir kurang lebih seperti ini. Lalu elastisitas minyak goreng kurang lebih seperti ini. Elastisitas deterjen kurang lebih seperti ini. Lalu elastisitas sabun mandi kurang lebih seperti ini. Nah, dari perhitungan yang dapat saya ambil, yang telah saya hitung, dapat disimpulkan bahwa elastisitas gula dan minyak goreng menunjukkan angka koefisien elastis itu lebih dari 1, sehingga bersifat elastis. Maksudnya yaitu bahwa persentase perubahan penawaran lebih besar daripada persentase perubahan harga. Sedangkan elastisitas dari deterjen dan sabun mandi, yaitu sabun Citra, menunjukkan angka koefisien tak terhingga. Artinya perubahan harga juga akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Oke, mungkin cukup sekian persentase dari saya. Maaf jika ada kurang lebihnya. Cukup sekian.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.